Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Hendriani dari kelas Teknik Komputer 1B dengan nomor BB 200-108-2003. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kuliah Sistem Operasi mengenai manajemen memori core. Algoritma partisi dinamis, di mana SO harus memutuskan blok bebas untuk dialokasikan ke suatu proses. Algoritma Baseball mengalokasikan blok yang paling cocok dengan ukuran referensi tersebut. Algoritma First-Fit mengalokasikan proses pada blok pertama yang ditemui yang besarnya mencukupi. Algoritma Netbook mengalokasikan blok pertama yang besarnya mencukupi pencarian dimulai dari akhir pencarian sebelumnya. Algoritma Worst-Fit mengalokasikan blok terbesar yang tersedia. First-Fit dan Best-Fit lebih baik dibandingkan Worst-Fit dalam hal kecepatan dan pemanfaatan storage. Inilah bentuk dari First-Fit, Best-Fit, Next-Fit, dan Worst-Fit. Selanjutnya, manajemen memori partisi dinamis. Inilah bentuk tabel dari manajemen memori partisi dinamis, di mana ada sistem operasi, proses, memori, dan teks. Pada C, total lubang atau ruang memori yang ada adalah 300 KB ditambah 260 KB sama dengan 560 KB. Cukup alokasi P5, namun tidak bisa digunakan karena tidak saling berdekatan antara lubang satu dengan lainnya. Kondisi ini disebut dengan external fragmentation atau lubang-lubang kecil memori di antara partisi yang dipakai. IF diatasi dengan compaction atau pemadatan memori. Menempatkan ulang proses yang telah ada di memori utama diatur sedemikian sehingga posisi lubang berdekatan. Selanjutnya, penempatan proses pada memori utama sebagai berikut. Inilah tabel dari penempatan proses pada memori utama. Di dalamnya ada SO, P1, P2, P3, bebas, dan di bagian B ada SO, P1, P3, dan bebas. Selanjutnya, compaction setelah kondisi terakhir. Nah, di sini bagian E dengan F di compaction. Dari 2560 KB dan begitu juga dengan F 2560 KB. Setelah compaction, total lubang atau speak atau ruang yang ada sebesar 250 KB dikurang 1900 KB dan dapat hasilnya 560 KB. Alokasi memori tak berurutan. Pegging membagi memori fisik ke dalam blok atau peg atau frame dengan ukuran tertentu yang seragam. Memudahkan manajemen memori atau blok bebas yang dapat bervariasi. Tidak perlu menggabungkan blok bebas menjadi blok yang besar. Alamat yang dihasilkan oleh CPU dibagi atas peg atau P dan peg office atau D. Nomor peg atau P digunakan sebagai indeks di suatu peg table. Peg table berisi address untuk peg pada memori fisik. Contoh pegging. Inilah contoh pegging. Ada logical address, dynamic cell address. Ada tabel peg dan juga frame number. Peg 0, peg 1,
disamakan dengan memori fisik. Selanjutnya, segmentasi. Suatu program dapat dibagi-bagi ke dalam segmen-segmen. Yang pertama, segmen yang bervariasi panjangnya. Yang kedua, ada panjangnya yang maksimum. Selanjutnya, pengelamatan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, suatu nomor segmen dan suatu offset. Segmentasi menyerupai pemartisian dinamis. Selanjutnya yaitu sistem operasi 8, manajemen memori. Yang pertama, konsep dasar memori. Terbagi dari konsep linking, dynamic loading, dynamic linking, dan overlay. Yang kedua, ruang alamat logika dan fisik. Ketiga, scripting. Keempat, pengalokasian berurutan atau continuous allocation. Kelima, pengalokasian tidak berurutan atau non-continuous allocation. Konsep dasar. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Konsep dasar, tugas sistem operasi, mengatur peletakan banyak proses pada satu memori. Memori harus dapat digunakan dengan baik, atau dapat memuat banyak proses dalam satu waktu. Konsep binding. Address binding adalah cara instruksi dan data atau yang berada di disk sebagai file executable atau dipetakan ke alamat memori. Selanjutnya, alamat pada source program umumnya merupakan alamat simbolik. Sebuah kompiler biasanya membutuhkan atau mendekat bin alamat simbolik ke alamat relokasi. Konsep binding. Address binding dapat berlangsung dalam 3 tahap yang berbeda, yaitu kompilasi, load, atau eksekusi dari satu program. Sebagai pada gambar, selanjutnya dynamic loading. Dengan dynamic loading, suatu routine tidak di-load sampai dipanggil. Semua routine disimpan pada disk sebagai format relocatable atau load. Mekanisme dasar. Program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Bila suatu routine perlu memanggil routine yang lain, routine yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah routine yang dipanggil sudah di-load. Jika tidak, relocatable linking loader dipanggil untuk meload routine yang diminta ke memori dan mengupdate tabel alamat dari program yang mencerminkan perubahan ini. Selanjutnya, dynamic linking. Dynamic linking membutuhkan beberapa dukungan dari OS. Misal, bila proses-proses di memori utama saling diproteksi, maka SO melakukan pengecekan apakah routine yang diminta berada di luar alamat. Beberapa proses diizinkan untuk mengakses memori pada alamat yang sama. File dynamic linking berekstensi DLL, SYF, DLL. Overlay. Hanya instruksi dan data yang diperlukan pada suatu waktu yang disimpan di memori. Overlay diperlukan jika ukuran proses lebih besar. Overlay tidak membutuhkan dukungan khusus. Selanjutnya, ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika adalah alamat yang di-generate oleh CPU, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terdapat di memori. Perlu ada penerjemah atau translasi dari alamat logika ke alamat fisik. MMU atau Memory Management Unit adalah perangkat keras yang memetakan alamat logika di alamat fisik. Selanjutnya, ruang alamat logika dan fisik. Dalam skema MMU, bisa kita lihat pada gambar, menyediakan perangkat register yang dapat diset oleh CPU. Setiap proses mempunyai dataset register tersebut, disimpan di PCB. Juga dalam register base atau relokasi, ditambahkan ke setiap alamat proses register
pada saat run di Windows. Program-program user hanya berurusan dengan alam semesta. Selanjutnya, sweeping. Proses dapat di-swap atau putar sementara keluar memori ke disk store dan kemudian membawanya kembali ke memori untuk eksekusi lanjut. Penukaran dapat terjadi pada lingkungan dengan multi-programming dengan penjadwalan CPU, round robin, atau priority. Bila waktu kuantum habis atau proses yang datang mempunyai prioritas lebih tinggi, maka memory manager akan mulai swap out proses yang telah selesai atau proses yang prioritasnya lebih rendah dan swap in proses lainnya ke memori. Itulah penjelasan saya mengenai mata kuliah sistem operasi dari pertemuan 7 manajemen memori kon dan sistem operasi 8.